Ini alasan kenapa kamu harus melakukan latihan beban sekarang. Kamu salah besar kalau mikir latihan beban itu cuma biar badannya berotot, biar kelihatan bagus doang. Kamu juga salah besar kalau masih mikirnya latihan beban itu harus ke gym, harus ngangkat beban beratus-ratus kilo. Nggak gitu, ini saya jelasin. Pertama, kamu harus tahu bahwa massa otot yang lebih tinggi berarti kamu bisa hidup lebih lama. Nggak usah pakai argumen sih, itu berotot mati juga. Enggak, ini penelitian bos, bukan bias pikir. Ini ada satu lagi, meta-analisis. Orang-orang dengan massa otot rendah, resiko kematiannya itu meningkat. Sekarang kamu udah tahu kenapa massa otot penting. Nah, untuk meningkatkan massa otot, kamu perlu 4 hal. 1 kalori, 2 protein, 3 istirahat recovery yang baik, 4 latihan beban. Kenapa harus latihan beban? Kenapa nggak cukup dengan kardio doang? Karena hanya latihan beban yang dapat memberikan stimulus untuk peningkatan massa otot. Latihan apapun untuk pemula bisa saja meningkatkan massa otot karena stimulusnya masih cukup untuk pemula. Tapi dengan semakin sering kamu melakukan kardio, ya tubuh akan beradaptasi ke adaptasi kardio, bukan adaptasi untuk meningkatkan massa otot. Dan sekali lagi, latihan beban nggak berarti kamu harus ke gym ngangkat beban beratus-ratus kilo. Squat, push up tanpa alat itu juga bisa jadi latihan beban. Pilates itu juga bisa jadi latihan beban. Dan ingat juga, semakin tua kita, massa otot itu tidak bertambah, tapi semakin berkurang. Makanya mulai dari sekarang, investasi massa otot. Latihan selain aerobik perlu juga anaerob, yaitu weight training. Karena kalau weight training itu jalurnya sedikit lain, yaitu karena weight training ini merangsang juga produksi testosteron ya. Jadi bukan hanya soal vaskuler, tetapi testosteron juga dirangsang langsung, yang jalur ini tidak dipakai oleh latihan aerobik ya, kecuali Anda lakukan high intensity interval training. Oke? Jadi lakukanlah aerobik Anda. Memang aerobik juga ada yang dianjurkan, yaitu dalam penelitian yang saya sampaikan itu dilakukan penelitian dengan 40 menit aerobik dengan intensitas moderate sampai vigorous ya, itu lihat heart rate ya. Lihat heart rate yaitu antara 70 sampai 90% daripada heart rate maksimum, 40 menit selama 4 kali seminggu. Jadi seminggu 160 menit. Dan kemudian dilakukan penelitian ini sampai 6 bulan. Dan dilihat hasilnya ternyata memang memperbaiki erectile dysfunction pada orang-orang di atas 40 tahun. Tapi yang dinilai, ada penelitian lagi adalah penelitian lain menilai adalah dari bukan hanya aerobik ya, tetapi juga hand grip strength, jadi kekuatan genggam ya. Ini dikaitkan dengan latihan beban ya tentu. Tapi intinya sudahlah, dua-duanya diperlukan untuk melawan erectile dysfunction. Tapi mesti diingat sebenarnya erectile dysfunction kan penyebabnya banyak ya. Saya beritahu, satu adalah kurangnya physical activity. Yang lain adalah prostate cancer ya. Kemudian alkohol, kemudian stroke, kemudian smoking, merokok, kemudian metabolic syndrome ya. Metabolic syndrome itu obesitas, kelainan jantung, pembuluh darah, hipertensi, diabetes, insulin resistan ya. Metabolic syndrome, obesitas tadi sudah saya sebut. Jadi bermacam-macam penyebab dari erectile dysfunction ini. Tentunya kalau kita mau membereskan erectile dysfunction, ya penyebab-penyebab itu mesti ditangani dengan baik ya. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, salah satunya adalah kurangnya physical activity. Nah, ini yang bisa merupakan pengobatan yang gampang, asal Anda jangan malas berlatih ya. Lakukan aerobik Anda dan lakukan weight training Anda untuk melawan terjadinya erectile dysfunction pada pria di atas usia 40 tahun.